wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi yang telah mengantarkan umat Islam paham tentang kebenaran melalui Al-Quran dan hadis sahihah, di mana cakupan daripada Al-Quran dan hadis itu juga menjelaskan sebagian dari apa yang ada di kitab-kitab terdahulu yang juga terekam kemudian di kitab terjemahan milik saudara kita Kristen. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita masih kembali kepada tema yang tadi siang. Semoga saja malam ini ada dari pihak Kristen yang hadir di sini yang bisa memberikan sanggahan terhadap apa yang Yesus sampaikan di Matius 23 nomor 15 dan banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang kafir yang akan mengisi neraka Jahanam. Semangat siang, saudara cinta pangeran. Ya, ini udah malam, Bang. Iya, semangatnya yang siang meskipun malam. Kok gitu? Iyalah, orang kalau semangat malam itu berarti sudah ngantuk. Kalau semangat siang berarti semangatnya masih berapi-api. HP nih lelet, lemot. Iya. Coba dibuka lagi. Tuh, ini lelet HP ini. Dibuka kameranya, Bang. Ya. Ini Udah? belum panas nih HP. Nanti tuh lelet nih. Oke. Masih sering baca Bible ya? Ya. Iya, tema kita ini terkait dengan agama saudara yang tersandung oleh Matius 23:15, di mana agama yang dibangun atau yang dibentuk oleh ahli Taurat atau ahli kitab atau orang Farisi itu ternyata adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada bangsa Israel itu sendiri. Ya, saya tidak mau tahu ya, Bang ya. Itu kan ajaran Rasul Paulus. Kita sebagai orang Kristen yang punya hati dan pemikiran yang jernih itu, kita hanya mengikuti ajarannya. Kita harus bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Harus bisa memilah. Itulah inti daripada kekristenan. Kekristenan itu berasal dari ahli Taurat, orang Farisi. Kristen Ya, dibangun oleh ahli ya, Taurat, ya, Abang oleh orang harus Farisi. perlu tahu. Bukan Yesus yang membangun Kristen, yang membentuk Kristen itu bukan Yesus. Ya, Abang harus tahu juga latar belakang Paulus tuh. Memang ya, Paulus itu latar belakangnya memang orang Farisi. Dia itu memang orang jahat yang menganiaya orang-orang percaya sebelum dia bertobat. Tapi Abang perlu tahu satu hal. Paulus itu sebelumnya namanya Saulus. Ya, dia pernah ingin berjalan beraktivitas yang seperti biasanya,
menuju ke Damsyik, dan di situ di tengah jalan itu ada cahaya yang membuatnya terjatuh. Nah, di situ adalah pemurnian, pemrosesan Tuhan, sehingga dia 3 hari dia tidak dapat melihat. Nah, dari sanalah dia kemudian membangun sebuah sekte bernama Kristen yang menggenapi nubuatan, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, inilah yang Anda imani sekarang. Bagaimana Paulus membangun sebuah agama Kristen yang menjadi orang neraka. Jadi ini nggak bisa menolong Anda ketika Anda menjelaskan tentang Paulus, tadinya Saulus, kemudian itu nggak bisa menyelamatkan Anda. Justru dengan Ya, adanya dia saya tahu. bertaubat, maka dia bikin agama, dan agama yang dibuatnya itu adalah agama neraka. Gitu Bang. Bukan gitu. Gimana konsep kamu begitu? Kamu pernah emangnya melihat orang Kristen yang mati langsung ke neraka? Saya tanya dulu. Oh enggak, dia belum Nah, ke belum ke neraka, tapi ke kamu neraka itu menyimpulkan begitu, Bang. Jangan kamu nanti. menyimpulkan begitu. Nanti itu udah satu kepastian, tapi bukan sekarang. Nanti sudah dipastikan neraka. Kan Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Yesus. Aku hanya mengingatkan saudara bahwa Yesus mengatakan agama yang dibangun atau yang dibentuk oleh ahli kitab di luar Yahudi, itu penghuninya, pemeluknya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Gimana kamu bisa mengatakan begitu? Kan Matius tujuan kami Matius 23 nomor 15. cari jalan yang benar ya. Cari jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu di mana? Di Quran juga tertulis loh. Di QS Al-Maidah tuh. Hmm, Eh, jalan Isa lurus. anak Maryam Itulah di jalan yang lurus. Itu jalan yang ya benar. saya ya Mengimaninya sebagai rasul utusan Tuhan. ya Nah, ya. sekarang pengikut Farisi tidak Di mengimaninya situlah, sebagai jadi utusan, kami tapi Tuhan itu fokus sendiri. kami di situlah mencari jalan kebenaran, bukan agama yang menyelamatkan kamu, tapi bagaimana cara kamu hidup di dalam apa yang kamu percayakan dan yakini. Ya, kepercayaan Anda dan keyakinan Anda adalah keyakinan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ya Apapun tidak bisa ceritanya. begitulah. Lu kok nggak? Tidak Bagaimana nggak tidak bisa? bisa. Yesus Tidak yang bisa mengatakan begitulah. begitu, bukan aku. Yesus, bukan aku. Ya, tapi kan Paulusnya kan sudah bertobat ya. Justru karena Walaupun bertobat, kenapa makanya dia bikin agama. kenapa dia dipakai Tuhan kalau secara pendalaman nih, kedalaman. Karena dia tuh gini loh, Tuhan tuh tahu dia tuh hebat dalam mengajarkan. Ya, makanya pengikutnya ada disebut Kristen, saking hebatnya. Maka dia membuat separuh dari penduduk bumi menjadi pengikutnya, tapi menjadi orang neraka. Loh, gimana menjadi pengikutnya? Kami ini pengikut Kristus, bukan Iya, pengikut Paulus. kalian pengikut Kristus, Kristus yang datang kepada Paulus, bukan? Iya kan? Bukan Kristus yang datang kepada Yahudi, bukan Kristus yang datang kepada Bani Israel, tapi Kristus yang datang kepada Paulus, menghantarkan Paulus mendirikan sebuah agama, di mana agama itu adalah agama orang-orang neraka. Kalau Yesus tidak mendirikan agama, Yesus mengajarkan pengikutnya untuk kembali kepada hukum Torah. Sedangkan Paulus mendirikan sekte, beda. Yesus tidak pernah mendirikan sekte, Paulus mendirikan sekte. Sekte inilah yang kemudian menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu fakta, itu real. Kita nggak bisa kemana-mana pergi. Al-Quran nggak bisa.
Anda lolos dari situ. Bible, ucapan Yesus, Anda nggak bisa. Jadi mau kemana? Mau kemana? Saudara Kristen ini mau kemana? Mau mengatakan bahwa Kristen itu bukan dari sana, dari Yahudi, yang nggak mungkin kan? Karena yang mendirikan agama kalian adalah orang-orang Yahudi, orang Yahudi. Susah kalian untuk lolos dari sana, nggak bisa tidak. Saatnya untuk sadar, bukan melawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana? Bang, ajaran Iya. Simbah Batu itu kayak gimana? Sembah batu yang kalian lakukan di gereja itulah. Oh gitu ya. Lah, Lalu itu yang ada sunat itu bagaimana sunat? ada patung di depan kalian Iya. saat kalian sembahyang, patung. Iya. Itu Nah, batu kalau yang itu. sunat itu, lalu kalau yang sunat itu caranya bagaimana? Patung Yesus itu batu. Ya maksudnya lah, kalau sunat itu bagaimana? KPR Kamu ini 4. datang sebagai penyesat. Ini Enggak dong. menyesatkan Sunat orang-orang itu Kristen bagaimana? kalau saya lihat kamu nih. Lu Kamu ini yang penyesat mana yang semua. saya coba buka kamera kita diskusi. Yang mana yang saya sesatkan Kristen? Justru saya membuka pikiran orang-orang Kristen supaya jangan dibodohi selama ini 2000 tahun. itu, sudah, Mas. Mas. Kami tidak mengikuti, Maksudnya, kami tidak Simbah mengikuti Ba- pikiran Simbah kamu. Batu itu Kamu kayak itu gimana? penyesat. Loh, saya ini. terserah Anda, Bung. Saya terserah Anda. Anda mau ikut mau tidak ikut. Saya jelaskan isi Bible. Kau menjelaskan isi Bible itu, kamu mengotak-atik isi Bible itu untuk menyesatkan Loh, orang Kristen. Kok di otak atik? Lah memang. Saya membaca isi Kau Bible. membaca, kau membaca, kalau- tapi kamu kalau bukan balik keliru. fakta tentang Oh, firman enggak itu. dong. Ya silakan Kamu Anda itu bantah. penyesat. Kamu itu yang Buka, kita orang buka, Kristen bilang buka. kamu ini antikris. Buka kameranya, Bos. Yang antikristus itu kalian, bukan saya. Kamu itu, di dalam firman kami itu akan muncul nabi-nabi palsu antikris ini yang seperti kamu juga. Paulus lah itu pendeta pastor. Jangan, Kena semua. jangan kamu memperkuat argumen kamu dengan sedikit Paulus. Loh, Apa memang sih? lalu siapa yang mendirikan agama Kristen? Tidak ada Katolik. agama yang mendirikan, tidak ada agama yang mendirikan itu di dunia salah ini. ente. Yesus datang bukan membawa agama. Memang bukan Goblok Yesus. Yesus tidak mengajarkan agama Katolik, Protestan enggak. Yang mengajarkan itu semua Paulus. Lalu kenapa kamu menyalahkan agama orang lain? Kenapa kamu menyalahkan agama Nah, Kristen kenapa ini? jadi keok? Kenapa jadi keok? Tidak, Dengar. karena kamu itu Dengar. penyesat. Anda buka kamera dulu, Bang. habis itu kita diskusi. Silakan. Nggak usah takut. Bang Juan, Buka kameranya. Bang Juan. Bang Buka kamera, Suma buka. ini kayak Muhammadnya yang itu mati dikubur lalu sembah gitu. Ini Bang Sumanya kayak gitu. Buta Dia huruf, kamera. tidak tahu Buka bahasa, kamera, tidak buka kamera. tahu Di Zuma semuanya ini, kayak di Muhammad. Buka Zuma kamera. ini. 1, Ya Suma ini 2, kayak Muhammad. 3. Nah, Muhammad Nggak itu buka Muhammad kamera, saya ini turunkan. sudah Oke, tidak tahu kita baca, turunkan. tidak tahu tulis, tidak tahu Kalau apa-apa. cuma Kok bisa? ingin curhat, merepet, bukan di hadapan saya. Di depan bini kalian lah kalian merepet. Jangan depan saya. Buka kamera, kalau depan saya buka kamera kita adu data. Siapakah antikristus itu? Saya atau Anda? Kan gitu. Yesus mengajarkan apa, kalian melakukan apa? Semangat malam. Malam, Katolik Protestan abang. Protestan. Baik, boleh buka kamera silakan. Silakan bang, buka kameranya. Ya, sudah bang. Wow, televisi ini, TVRI zaman dulu. Iya bang. Oke, bagaimana penjelasan saya barusan bang? Ada yang mau disanggah silakan. Bang ini baru gabung bang, baru lihat. Oke, jadi agama satu-satunya yang dibangun oleh ahli kitab, orang Farisi, ya, ahli Taurat, di luar Yahudi, di luar Yudaism, itu adalah Kristen. Iya bang. Yesus menubuatkan bahwa agama yang menjadi
agama ahli Taurat di luar Yahudi itu pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Nah, bagaimana Anda menemukan diri Anda sebagai orang neraka? Apakah Anda nggak takut dengan neraka atau Anda santai-santai aja, Bang? Silakan. Takutlah sama neraka. Nah, kalau begitu apakah masih mau bertahan di agama Anda yang sekarang? Masih bang. Berarti Anda nggak takut neraka. Karena itu Bagaimana adalah ulang tuh, Bang? itu agama yang dibangun oleh ahli kitab adalah agama yang penduduknya atau penghuninya atau pemeluknya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sudah suatu kepastian bahwa ya pengikut Farisi adalah orang neraka. Kalau Anda takut neraka, Anda harus meninggalkan agama yang dibikin oleh orang Farisi tersebut. Solusinya cuma itu. Anda harus bisa, keluar dari Bang. sana. Gak bisa begitu bang. Ya katanya takut akan neraka. Kalau takut Iya, neraka ya Bang. keluar dari sana. Memang begitu bang. Tapi kan setelah Yesus lahir kan orang-orang Farisi itu kan bertobat. Gimana ceritanya sedang? Tinggalkan kejahatan mereka bang. Yesus sendiri mengatakan mereka orang Farisi tidak akan lolos dari neraka. Matius 23 nomor 32 tidak akan lolos dari neraka. Yesus yang mengatakan itu. Pengikut orang Farisi memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Lagi-lagi juga orang neraka diusir ke neraka oleh Yesus. Matius 7 nomor 22 dan 23. Jadi nggak ada jalan untuk menuju kepada keselamatan itu selama masih di situ, nggak ada. Yang ada cuma celaka. Gak bisa begitu bang. Lah itu fakta real. Begitu dalilnya di Bible. Mau kayak mana? Kan setelah Yesus datang, orang Farisi sebelum Yesus datang, orang Farisi itu hidup dalam dosa bang. Tapi setelah Yesus datang, Yesus malah mengatakan bagaimana mau meluputkan dirimu dari neraka? Nggak mungkin. Dan semua ini kata Yesus akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Begini Gitu. bang. Ya. Setelah Yesus lahir ke dunia, maka Yesus telah mengalahkan yang maut. Berarti Kalian tidak mati lagi. Kalian tidak bermatian. Tidak mengalami maut. bukan begitu bang. Bukan begitu bang. Jadi maksudnya apa? Berarti Yesus datang itu membawa jalan kebenaran, keselamatan bang. Jalan kebenarannya itu udah jelas. Salah satu jalan kebenarannya adalah mengatakan pengikut orang Farisi ahli Taurat adalah 2 kali lebih jahat dan dia adalah orang neraka. Itu jalan yang ditunjukkan Yesus. Hindari agama yang dibangun, yang dibikin oleh ahli kitab. Itu jalan. Jangan malah tinggal di dalam, berarti Anda tidak di jalan Yesus kalau begitu. Maksudnya gimana bang? Yesus menerangkan bahwa celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah orang munafik, menyeberangi lautan, dia menyeberangi lautan, yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar agamanya. Lalu setelah menjadi pengikutnya, menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, ahli Taurat itu sendiri. Nah, satu-satunya agama yang ditobatkan oleh orang ahli kitab di luar Yahudi adalah Kristen. Iya bang, memang benar bang. Ya udah, kalau Anda Kan tidak takut, sudah ditobatkan. tobat lagi. Dibilang orang Kristen itu orang neraka, kok bisa ditobatkan? Gimana gitu? Gimana bilang orang Kristen orang neraka? Matius 23 nomor 15. Cak Ayu. Nah, baca dulu. Dibaca dulu bang.
Kalau udah baca, direnungkan. Apa mau jadi orang neraka terus? Semangat pagi. Halo, Saudara Fadir. Semangat pagi, Bang. Buka kamera, Saudara Juan. Saudara Juan buka kameranya kalau mau diskusi, Bang. Halo? Halo. Iya. Jadi masih mau menjadi bahan bakar api neraka? Bahan bakar api neraka apanya, Bang? Masih bertanya lagi. Kan Belum udah jelas. pasti, belum tentu. Oh, itu udah Belum pasti, tentu. udah pasti, udah. Udah pasti. Itu udah pasti. Tidak bisa, Bang. Bang jangan tipu-tipu orang. Pada hari terakhir nanti kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Maka Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah itu Itu kan orang sombong, Bang. Ditujukan kepada orang-orang sombong. ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Itu kan Bang pengikut harus orang. baca, mengerti baik-baik, Bang. Jangan hanya asal omong. Loh, kok jadi saya yang harus mengerti baik-baik? Anda lah. Iya. Kamu yang harus baca dan pahami baik-baik. Jangan hanya asal bicara. Saya sudah paham. Yang bermukjizat pakai nama Pengertiannya tidak Yesus itu seperti siapa? itu, Bang. Yang dimaksudkan di situ tuh kan untuk orang sombong, orang Farisi yang hidup dalam kejahatan. Iya, orang Farisi. Orang Farisi membuat agama di luar ajaran mereka. Itulah Kristen. Di luar ajaran mereka Nah, dari jangan mana, kau- Bang? Asal bicara saja, Jangan Bang. kau memanipulasi itu firman Tuhan, jangan cuma. Betul, Tidak Bang. boleh. Ini omong Anda kosong mengatakan saja. Kamu ini. itu, Anda mengatakan kamu itu ya, saya kasih tahu. Kamu kalau mau Sampai nanti sama kayak ini ya. untuk mengajak orang yang baik bukan cara yang seperti kamu cuma. lalu gimana Saya tahu. cara mengajar baik itu gimana? Pungut perpuluhan Coba gitu. tadi kau pada saudara itu, coba tadi saudara itu yang Yesus mengatakan apa tadi? Coba sama dengar dulu. Kita pakai logika. Oke. Yesus berkata celaka orang Farisi, celaka ahli Taurat, celaka orang munafik yang menyeberangi lautan, yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar dari agama mereka. Oke, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikutnya, dan setelah menjadi pengikutnya, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa siapa yang membuat orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Orang asing menjadi pengikutnya itu siapa? Abraham tidak. Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus tidak. Lalu dari mana orang-orang Kristen bukan Yahudi ini? Kristen bukan orang Yahudi ini masuk menjadi bagian daripada agama ahli Taurat? Paulus bukan? Jangan kau menyebutkan Paulus. Lalu siapa? Siapa Cak Ayu? Siapa? Juma, saya minta dengan hormat. Saya menyampaikan ini, saya mohon kau pahami ya. Anda cuma modal semangat, bos. Tidak ada Kamu ilmu. dengar. Paulus itu, Begini, Bang. Paulus itu dengar dulu.
Cuma dengar dulu. Paulus itu yang dahulunya memang dia orangnya penyesat. Tetapi karena dia dipanggil untuk menjadi orang yang benar, untuk menyampaikan kebenaran firman, lalu kenapa kamu mengatakan dia itu penyesat? Siapa yang memanggilnya? Ini yang saya heran. Enggak, yang memanggilnya siapa? Paulus dipanggil oleh siapa? Paulus kan dipanggil oleh kuasa Allah untuk Dari mana Anda menyampaikan tahu? kebenaran firman bagi Dari orang-orang. mana? Dari mana Anda tahu? Ya mau. Dari mana Anda tahu? Yesus mengenal Paulus aja kagak. Kamu dengar saya punya Yesus tidak mengenal Paulus. Bukan Yesus mengenal Paulus. Dengar. Yesus itu dia mengenal seseorang bukan face to face. Begini lalu kamu mau bilang dia mengenal Lalu Paulus. dari mana? Dari Lewat mana Anda kuasanya ngarang dia cerita? memanggil. Dari mana? Dari Ya. mana Anda ngarang cerita seperti itu? Hah? Anda Cuma, lebih hebat dari saya Yesus tadi sudah gitu. menyampaikan lebih awal. Tadi saya sudah menyampaikan lebih awal. Kita berbicara logika. Kita berbicara logika yang benar dan yang baik. Tapi pakai data, bos. Ya. Kenapa Anda nggak pakai data? Kalau Anda pakai data itu berarti Anda sama seperti Paulus ngarang cerita. Bedanya Anda Bukan tidak ngarang menulis cerita. karangan Anda. Bukan ngarang cerita, tapi Anda juga sendiri tahu bahwa kebenaran firman yang Anda sudah baca bahwa Paulus itu dia seorang penyesat dan dia dipanggil oleh menjadi seorang yang baik untuk benar Siapa menyampaikan yang panggil? Yang panggil Hah? siapa? Yang panggil Paulus siapa? Allah toh. Dari Lalu siapa yang mana panggil? Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ketawa kan? Kamu itu sebenarnya Ngarang sudah cerita. tahu. Kamu itu sebenarnya sudah tahu Juma, tapi kamu membalikan Enggak, bahasa lagi saya kepada bertanya. Dari mana Anda tahu kalau Paulus itu dipanggil oleh Tuhan? Dari mana Anda tahu? Juma ini. Cuma ini. Juma, saya kasih tahu kamu, kalau kamu mau berbicara masalah kebenaran untuk membuat orang jadi baik, jangan pakai cara-cara begini, Juma. Saya sudah sekalipun saya baru mengikuti kamu punya komal, tetapi saya sudah mengikuti kamu punya komal ini, saya sudah lihat kamu berbicara dengan orang-orang lain itu, kamu ini kalau saya menilai kan, kamu ini penyesat, Juma. Saya menyesatkan apa? Apa yang saya sesatkan coba? Bang, dia mau bicara seperti itu pun tidak ada orang yang mau terpengaruh dengan dia. Apa yang saya sesatkan dari kalian? Dia Apa? punya sasaran ini. Justru kalian membantah kitab kalian Ini sendiri Juma. loh. Ini Juma saya kalau ikuti dia mau membuat kita orang Kristen ini untuk mau mengikuti dia ini. Tapi orang Kristen tidak ada mau. Itu terserah Anda. Tinggal Anda Amin, pakai memang. kepala, pakai isi kepala, pakai akal Anda untuk mendengarkan dan menelaah lalu menilai apakah yang saya sampaikan bertentangan dengan Bible. Begitu itu aja. tidak itu yang kamu menyampaikan dari awal sampai kamu muncul dari awal yang sampai sekarang ini tidak benar semua yang kamu Salah, menyampaikan. salah. Berarti Bible Salah. Anda tidak benar berarti. Berarti Bible Anda nggak Kamu benar. yang tidak benar. Loh, Bukan Kamu saya benar, tidak Bang. benar. Tapi Saya kamu orang yang mengatakan tidak benar. begitu. Tapi kamu orang yang tidak benar. Coba kita ulangi dalilnya. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka. Orang neraka loh. Celakalah itu Yesus mengatakan celaka itu kepada orang-orang Farisi, bukan Farisi, celaka Bang. Betul kepada orang- sekali. bukan celakalah Benar. kepada orang-orang ikuti Yesus. Betul sekali. Siapa yang menjadi pengikut Farisi di sini? Islam atau Kristen? Tidak ada satupun orang Kristen yang mengikuti orang Farisi punya Oke, baik. kehidupan. Siapa yang menjadi pengikut ahli Taurat? Islam atau Kristen? Tidak ada orang Kristen tidak ada mengikuti ahli Taurat, tidak ada. Ahli Oke, Taurat baik. itu orang-orang Baik. orang-orang Baik. Farisi, orang-orang yang Baik. Ahli Taurat Baik, itu baik. ditantang Yesus, Kalau Bang. begitu, Oh. Kristen ini dari mana? Satu-satunya orang Kristen yang mengikuti itu adalah cuma Yesus, tidak ada satu lagi. Enggak. Tunggu,
Kristen ini dari mana? Komunitas Kristen ini dari mana? Komunitas Kristen ini. Komunitas Kristen ini, Barakallahu komunitas Kristen ini hanya dibangun oleh manusia. Tapi yang Yesus bawa datang itu bukan. Jadi siapa manusianya yang membangun? Siapa manusia yang telah membangunnya? Membangun Kristen ini siapa manusianya? Lalu kalau bukan manusia siapa? Lah itulah yang saya tanya. Memang manusia, siapa manusianya? Kalau kau tanya manusia, memang jujur saya tidak tahu manusia siapa. Nah, sekarang apakah dia ahli kitab atau dia orang Roma? Dia itu bukan orang ahli kitab yang mengiklankan pikiran untuk manusia untuk menuliskan kitab itu. Berarti agama Anda bukan dari ahli kitab? Ya, memang agama kalau berbicara agama, ya kalau berbicara agama bukan kita berdasarkan ahli kitab. Iya, lalu agama Kristen ini dari mana? Romawi. Tidak. Dari Romawi agama Anda ini. Orang Kristen itu hanya cuma mengikuti ajaran Kristus. Iya, Tidak iya. ada mengikuti siapa-siapa. Tunggu dulu. Yang mengajarkan tentang Kristus ini orang Yahudi atau orang Romawi? Kristus yang mengajarkan. Kristus yang mengajarkan buat kita. Kristus yang mana? Yang telah mati bangkit yang naik ke surga turun untuk menyelamatkan Oke, kalau manusia. begitu, Termasuk kalau kau. begitu, Termasuk kalau kau. begitu. Oke, kalau begitu apakah dia orang Yahudi atau dia orang Romawi? Siapa? Yang kamu bilang bangkit keluar dari kubur. Yesus itu berkebangsaan orang Yahudi. Nah, berarti agamamu dari Yahudi kan? Iya, dari Yahudi tapi bukan dari ya. Dengar dulu saya jawab kau. Dengar saya jawab kau. Kau bilang ha. Jangan kamu Udah bilang ha. ketahuan. Udah kamu ketahuan. bilang ha. Udah ketahuan Jangan kamu agama bilang ha Anda. untuk Agama jangan saudara kamu berasal kamu dari bilang ha Juma. Kamu bilang ha berarti untuk berasal apa? dari Bang. ahli Taurat bukan? Awang, Iya kan? dia tidak paham bang. Udah terjawab sendiri loh. Juma. Mau jelas kemanapun dia tidak paham bang. Juma ini kalau kita berbicara dengan dia, cuma dia ini mengkelabui pikiran orang dia ini orang. Saudaraku Dia ini sendiri yang ngomong loh tadi dia orang Yahudi loh. Abang yang ngomong bukan aku. Lalu Yesus Kristus itu kan berasal dari Yahudi. Oke, justru Bukan karena Yahudi, itu, Bukan justru mengikuti- karena itu, bukan kita justru karena mengikuti. Kau dengar Juma. Juma Oh, iya. kau dengar dulu ah. iya. Bukan kita mengikuti orang-orang Yahudi yang dari Yahudi itu. Kita mengikuti ajaran Kristus yang berasal dari Yahudi. Paham tidak? Oke. Bukan kita Orang- mengikuti orang bukan Yahudi- kita mengikuti pengajaran orang Yahudi. Dengar dulu. Orang Yahudi, Bukan kita orang mengikuti Yahudi. pengajaran orang Baik. Yahudi. Bukan Orang kita Yahudi. mengikuti pengajaran orang Yahudi. Oke, Kau dengar. orang- Bukan oke, kita orang mengikuti Yahudi yang pengajaran orang Yahudi. Kau dengar Orang dulu. Yahudi. Kau dengar dulu ah. Kami bukan mengikuti pengajaran orang-orang Yahudi, tapi kami mengikuti pengajaran Yesus yang berkebangsaan orang Yahudi. Paham Oke, di situ baik. tidak? Iya, oke. Oke, paham. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan. Kalau sudah paham titik. Oke. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk jangan bersunat. Yesus tidak ada mengajarkan untuk bersunat, tidak ada. Ah. Makanya sampai Tetapi- sekarang ini kan, makanya tetapi- sampai sekarang orang gantian Kristen tidak ngomong. sunat, Bang. Oi, Ya, oke. orang Eh. Kristen sampai sekarang tidak sunat karena dia tidak mengajarkan sunat. Nah, sekarang kalau begitu, Karena Siap. sunat itu cuma hanya secara lahiriah daging. Oke. Itu Kristus tidak pakai. oke. Lalu siapa yang mengajarkan dari kalangan Yahudi bahwa jangan bersunat? Siapa yang mengajarkan itu? Yang Paulus. mengajarkan dari kalangan Yahudi itu Kristus, Paulus. Yesus itu sendiri. Dengarkan dulu, gantian kita ngomong. Gantian. Paulus, Gantian. kau sedikit Paulus, kau Gantian, sedikit gantian. Paulus. Gantian Alah. kita bang, gantian. Tadi saudara mengakui Yesus tidak mengajarkan jangan bersunat. Sampai-sampai Anda tidak bersunat. Oke, kita deal untuk itu. Tapi ingat, ada orang Yahudi yang memang mengajarkan untuk jangan bersunat. Siapa itu? Paulus. Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Berarti Anda ini pengikut Paulus. Udah ya,
Udah terjawab kan? Udah terbukti kan saudara? Udah terbukti. Siapa yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Yesus? Bukan Yesus. Kan cuman menang. Ikuti instruksi Bible. Masa saya sebagai muslim lebih paham Bible dari kalian? Jangan sombong terhadap kebenaran. Semakin Anda membantah, semakin Anda melawan, semakin nampak Anda 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ayo. Semakin Anda membantah, semakin Anda ngeyel, semakin terbukti memang Anda wajib ke neraka. Memang cocok ke neraka. Memang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Semakin Anda membantah. Cuma kepanasan. Semakin Anda membantah, semakin Anda ngotot, semakin Anda melawan data, semakin Anda memperlihatkan kemudian bukti Anda melawan Yesus, semakin nyata Anda 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Cuma saya kasih tahu kamu itu kalau berbicara tentang firman itu kau terlalu otak-atik saya ini, kau pikir saya ini bodoh? Aduh. Ya kalau pintar kenapa masih Kristen, Bang? Wah, kenapa? Kalau sama Kristen, kenapa kau sama Kristen kau bilang begitu? Karena tadi mengatakan Anda tidak bodoh. Kalau Anda tidak bodoh berarti Anda pintar kan? Kalau pintar kenapa masih Kristen? Padahal Anda tahu Kristen itu adalah penghuni neraka menurut Yesus. Kan begitu. Masih ketawa. Masih ketawa. Cuma kau berbicara ini seperti anak kecil yang berbicara. Saya berdata, Bung. Saya berdata. Penghuni neraka itu adalah Kristen menurut Yesus. Saya berdata. Woi, kau sudah tidak bisa melawan saya sampai kau sudah bicara tata ruang ini. Kau lari sana, lari sini, lari sana, saya lari kan sini. mengatakan, saya berdata, Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Saya ngomong dan saya berdata. Matius 23 nomor 15. Satu-satunya agama yang ditobatkan oleh orang Yahudi ahli kitab, orang Farisi, hanyalah Kristen. Islam bukan orang Farisi yang membangunnya. Buddha bukan ahli Taurat. Hindu bukan juga. Satu-satunya hanyalah Kristen. Kristen adalah agama yang dibangun, yang dibentuk oleh orang Farisi. Apa buktinya? Saya kasih data. Pikiran kamu. Itu pikiran kamu yang mengatakan. KPR 24. KPR 24 nomor 5. Ini data, Bang. Ini data. Dari tadi yang kamu berbicara itu adalah pikiran kamu, bukan ini pikiran data. kami seperti kamu. Kau ingat? KPR 24 nomor 5. Yang Paulus ini dari tadi itu adalah menurut pikiran kamu. Kalau pikiran Paulus kami ini adalah penyakit sampar no way. yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Dalil Itu pikiran Anda, bukan pikiran kami ya. Roma Saya kasih tahu. 16 nomor 7. Aku Paulus, aku adalah Kristen. Cuma kepanasan.
Gitu saudara. Cuma itu pikiran kau, itu pikiran kamu yang berbicara, bukan pikiran kami. Pikiran Iya, kami memang. tidak sependapat dengan pikiran Anda itu. Iya, Pikiran memang, Anda Bung. itu adalah Memang. pikiran penyesat. Ya kalau itu sih aku nggak terima. Sekarang begini Bung. Tahu, Sekarang tahu. begini. Sabar dulu. Kristen, Islam, Hindu, Buddha. 4 agama yang kita kenal. Kenapa? Selain Yahudi ya, 4 agama. Siapa dan yang Sudah mana contoh di sekarang Yahudi. Di Indonesia ini tidak ada Yahudi. Oke. Yang mana dari 4 agama ini yang berasal dari ahli kitab atau orang Yahudi? Yang mana? Kalau orang Kristen tidak berasal dari ahli kitab orang Yahudi, orang Kristen pun berasal itu dari Kristus Yesus yang mengajarkan kebenaran. Paham? Oke. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan Kristen. Satu dalil aja. Baca saja kamu baca saja di dalam kitab situ. Oh, Kebenaran iya, yang dia menjelaskan. Baca saja. Lillahi wa inna ilaihi Nah, raji'un. berarti kau tidak bisa. Kamu begini kalau dengan saya. Saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan Kristen, Anda nggak bisa tunjukkan dalil. Kamu begini kalau dengan saya cuma kau kepanasan. Kalau kamu kena Ya kalau kau cuman begini Bukan- saya juga bukan- bisa bang. bukan- Kalau cuman begini saya juga bisa. Bisa juga aku kayak bukan gitu. Orang-orang lain, bukan orang-orang lain yang kau mengelabui pikiran- Oke, Bang. pikiran Oke, mereka. oke, oke, Bang, ya. Oke, ya. Pikiran Oke, saya Bang, ya. Pikiran bukan seperti orang-orang lain. Oke. Salam kenal saudara Juan. Mudah-mudahan Oke, siap. suatu hari Hormat. Anda jumpa Selamat lagi, malam, Anda salam bisa. hormat, salam sehat, salam damai. Wes. Iya. Oh, oke, oke. Belajar lagi Bang ya, belajar. Jangan Anda menjadi musuh Bible. Gak bagus. Aku aja cinta Bible ini. Ini Bibleku. Aku cinta sama Bible. Karena kenapa saya cinta Bible? Banyak isi dari Bible ini yang kemudian lebih dulu Al-Quran bongkar habis. Apa yang dikatakan Al-Quran saya ternyata terbukti isinya di dalam. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran saya menjelaskan itu. Al-Quran saya menjelaskan itu. Penyeru seperti Bang Suma ini kata Quran semisal seorang gembala yang menyeruh orang-orang kafir seperti gembala menyeruh hewan ternak. Hewan ternaknya hanya mendengar tapi tidak mengerti apa makna daripada suara yang didengarkan. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Silakan saudara-saudara dan muslim yang lain buka kamera. Semangat malam. Selamat malam, Iya, malam Bang Kristen. saya Kristen. Baik Bang, baik. Ya, tentu Abang sudah mendengarkan penjelasan saya barusan. Silakan. Ya, benar. Silakan Bang. Tapi menurut saya, abang ini tafsir Alkitab itu pakai hikmat Anda sendiri. Boleh Anda Alkitab mengatakan berkata itu bahwa boleh. hikmat manusia adalah, Iya. ya, kita tidak Baik, bisa Bang. menafsirkan kitab itu sesuai dengan kita sendiri. Iya. Ya. Anda kalau Baik. kita pakai hikmat Anda sendiri itu tidak. Jadi kita baca Alkitab itu, Bang, untuk menyerang iman orang Kristen itu, jangan pakai ayat sepanggal-sepanggal untuk menyerang iman orang Kristen. Oke. Silakan Tadi saya Anda. dengar semua masuk neraka. Ya, silakan Anda jelaskan data yang saya bawa, Bung. Saya bawa data, Bung. Farisi mengikuti ahli Iya. Taurat. Ya, silakan Abang ini jelaskan pada saya maksud Yesus di data Matius 23 nomor 15. Saya Oke. ingin tahu gitu Bang, Ya, silakan. saya jelaskan, Bang, ya. Baik. Saya jelaskan. Siap. Alkitab ini tersusun rapi, Bang. Alkitab ini tersusun rapi dari Injil Matius 1 tentang kelahiran, pengajaran Yesus Kristus sampai terakhirnya Yesus mati
dan naik ke surga. Ya, ini tersusun rapi. Ini bukan acak-acak. Ini tersusun rapi. Jadi pada saat Yesus berbicara itu penginjilan Yesus Kristus. Dan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli kitab. Ya. Yesus datang bukan membawakan agama, tetapi Yesus datang membawakan kerajaan Allah. Ia berbicara mengecam mereka supaya mereka bertobat. Hah? Jadi mana ayat berkata bahwa orang Kristen itu masuk neraka? Tuhan Yesus sendiri saja pemilik surga. Kenapa abang berkata bahwa orang Kristen itu masuk neraka? Jadi abang, saya kasih tahu abang, tafsir Alkitab jangan pakai logika sendiri. Penjelasan abang terkait Matius 23:15 mana? Kok cuma curhat? Jadi bang, saya baca ya. Silakan. Iya, silakan abang. Iya, Saya tidak ambil dari ayat 15 saja. boleh. Ya. Dari data 1 sampai 39 juga boleh. 23 ayat 1. Silakan. Perikopnya mengecam ahli-ahli Taurat dan Yes. orang-orang Farisi. Pada Ya. saat itu, ya Tuhan Yesus itu penginjilan Yesus Kristus. Yesus Kristus menyampaikan kebenaran. Ya. Iya. Lalu jadi abang kutip ayat 15 itu, itu Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka orang Farisi dan Alkitab, ahli-ahli kitab. Saya aja bang, santai. Mereka itu Jangan mendirikan Kristen, bertobat, jangan dirikan Kristen. Tapi kan mereka tetap aja dirikan Kristen, bang. Oke, di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Tolong tunjukkan di mana. Ya, saya tidak tanya itu, abangku. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Kristen? dengar. Kristen adalah manusia, artinya pengikut Kristus. Ya siapa? Di mana Yesus mengajarkan kekristenan itu, di mana abangku? Tuhan Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga dalam Injil Matius 16 ya. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Kristen? Saya kan mengatakan tadi, dengar. Saya katakan berdasarkan Matius 23 nomor 15, orang Kristen adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Titik. Anda bantah itu, silakan Anda bantah pakai dalil, pakai data, jangan curhat. Silakan. Orang Kristen, mana ayat berkata orang Kristen masuk neraka? Matius 23 nomor 15, abangku yang ganteng. Ya, itu orang Farisi, bukan Yesus berkata itu kepada orang-orang Kristen. Itu orang Farisi mendirikan sekte di luar Yahudi, nama sektenya adalah Karistem. Pengikut Kristus. Saya tidak mau tahu Kristen pengikut Kristus, peminum spiritus, saya nggak mau tahu. Yang jelas kata Yesus, ahli kitab, orang Farisi mentobatkan orang di luar menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, bukan menjadi orang surga. Itu sudah orang yang tidak mengerti tentang Alkitab. Sekarang kalau saya tidak ngerti, sekarang Anda yang ngerti kan? Anda yang ngerti, jelaskan Matius 23 nomor 15, silakan, saya diam. Silakan. Baru mau baca. Baru mau baca, nanti abang yang sosokan. Kalau membahas Bible jangan sepenggal-sepenggal. Habis itu Anda tanya, itu tertulis di mana Bang Suma? Anda yang tidak tahu tertulis di mana, Anda pula yang sok nasihatin. Saya ini pakar Bible, pakar. Injil Matius pasal 23. Nah, silakan Anda baca, uraikan abangku, uraikan. Jadi nggak diuraikan. Ya, silakan. Santai aja. Silakan. sabar, saya baca dulu
Ya, habis itu Anda asumsi, lanjut. Ahli Taurat dan telah menduduki kursi Musa, sebab itu turun dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka melakukan dipakai supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga dan di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukumannya yang lebih berat. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi deretan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas? Bersumpah demi Mesias. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin yang berkata. Ya, ini kan ajaran Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, pengajarannya mereka itu luar biasa, tetapi mulutnya berbicara, tetapi perilaku mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka. Bedanya dengan Kristen apa? Mas, Bang Suma. Siap. Oke. Orang Kristen Baca tidak nomor semua- satunya, Bang. tidak Baca ada nomor yang- 2. Ini tidak mengatakan orang Kristen masuk neraka. Apa bedanya orang Farisi dengan orang Kristen? Bedanya orang Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ayat ini Coba diulang, dibaca nomor 1, nomor 2. seperti orang-orang ya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba dibaca lagi tuh. Nomor 1, nomor 2 coba dibaca lagi. Itu 2 kali lebih jahat orang Kristen daripada mereka. Itu tidak berkata. Ahli Taurat, dengar dulu Bang, gantian kita. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dunia hari ini yang memakai kemudian pengajaran Nabi Musa itu siapa? Menyebar kemana-mana. Kristen. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, orang-orang Protestan dan sekte lain telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa itu? Jangan ada ilah lain, jangan berzina, jangan makan babi, jangan kuduskanlah hari Sabat. Dengarkan, lakukan apa yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Mereka hanya menenteng Taurat siang setiap hari Minggu, tapi mereka tidak melakukan. Malah mereka injak-injak. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itulah orang Kristen. Makanya di data nomor 15-nya dikatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus dong. Engkau menjelajahi daratan. Paulus dong. Engkau menyeberangi lautan. Paulus dong. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Paulus dong.
dan kau jadikan mereka menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang menggenapi ahli kitab, orang Farisi, munafik, nyebrang lautan, jelajahi daratan, mentobatkan orang Roma, Yunani, Belanda, Indonesia menjadi pengikutnya. Siapa itu? Oke, begini saya menjawab. Iya, silakan. Siapa? Siapa itu? Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Setelah Tuhan Yesus berkata begini, pergilah jadikanlah semua bangsa Oke. ketika pengajaran Kristus selesai, ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata telah selesai. Lalu Oke, Yesus Bang. berkata jadikanlah Lanjut, semua bangsa lanjut. murid. Oke. Abang, Matius, Pergilah semua- oke. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Aku guru. Guru apa aku ini? Guru Yahudi. Aku rabinya Yahudi. Benar. Aku Pada saat rabinya. itu- Ya, dengar dulu Bang. Dengar dulu. Tunggu, gantian. Sebagai rabi Yahudi, aku minta kau jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Maka ketika seorang rabi menjadi guru, maka tempat ibadahnya muridnya itu di gereja atau di sinagoge. Kalau guru Yahudi, rabi Yahudi, Pasal 9 rabi itu, Yahudi, rabi Yahudi murid-muridnya ibadah di gereja atau di sinagoge. Abang, dengar. Jawab dulu. Jangan loncat, Jangan loncat kemana-mana. Seorang rabi meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi muridnya. Seorang rabi, muridnya itu pantasnya ke gereja atau ke sinagoge. Jawab dengan jujur. Rabi. Seorang rabi. Yesus itu rabi. Yesus bukan pendeta. Dia rabi. Seorang rabi meminta muridnya ke seluruh dunia, menggiring semua manusia untuk menjadi muridnya. Kalau murid seorang rabi, ibadahnya di gereja atau di sinagoge. Jawab. begini Bang. Apa? Jawabannya apa? Yesus berkata jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya Ya. seorang rabi, murid seorang rabi di mana ibadah? Di gereja atau di sinagoge? Jawab. Di gereja. Nenekmu kiper. Itulah kenapa kalian disebut 2 kali lebih jahat dan memang sudah pantas masuk neraka. Anda melakukan kebohongan. Anda melakukan penyesatan. Seorang rabi menggiring manusia para domba ibadah di sinagoge. Seorang rabi mengajarkan murid-muridnya jangan makan babi. Seorang rabi mengajarkan murid-muridnya kuduskan sabat. Seorang rabi mengajarkan murid-muridnya bersunat. Seorang rabi mengajarkan menyembah hanya kepada Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak. Anda mengajarkan kekristenan kepada bangsa lain, Anda melakukan penipuan yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Camkan itu baik-baik. Di dalam Alkitab tidak pernah berkata Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah Ismail. Anda melakukan penipuan lagi. 2 kali lebih jahat. Anda baca kemudian Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku Tuhan akan menjadi Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian yang kekal. Baca nomor 23 nomor 26. Lalu kemudian Abraham memanggil Ismail lalu bersunat bersama dengan anaknya. Kenapa Anda mengatakan bahwa Ismail tidak menyembah kepada Allah yang sama? Ismail. Yang ada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tidak ada Allah Ismail. Anda telah membatalkan perjanjian kekal. Itu perjanjian kekal yang hanya iblis yang bisa membatalkan itu. Hah? Karena dalam Kejadian 16 berkata bahwa menubuatkan tentang Ismail itu seperti keledai liar. Matamu itu terjemahan yang salah. Bahasa aslinya di situ raka. Turunan Ismail keledai liar. Bahasa aslinya di situ itu tidak sama seperti apa yang Anda katakan. Di situ parah.
bukan pere. Kalau pere keledai liar, tapi di situ adalah para, lelaki yang subur. Makanya keturunannya memperanakan banyak sehingga Abraham tergenapi apa yang dinubuatkan. Engkau akan menjadi bapa sebagai besar bangsa. Oleh karena anakmu adalah laki-laki yang subur. Original teksnya para bukan pere. Kalian orang Kristen yang 2 kali lebih jahat mempelintir terjemahan kitabnya Yahudi. Paham di situ? Dari mana Ismail menjadi keledai liar? Apa yang Ismail lakukan coba? Dosa apa yang Ismail lakukan? Kejadian 16 keledai liar. Ya? Itu terjemahan yang salah. Itu terjemahan keliru. Itu terjemahan Septuaginta yang mengalami kemudian distorsi tentang sejarah yang sebenarnya dalam kitabnya orang Yahudi. Pahami itu. Pertanyaan saya, ketika ada perintah Eloa Abraham untuk bersunat, siapa anak laki-laki Abraham yang pertama kali bersunat? Jawab. Bengkok lagi kan? Bengkok lagi. Bengkok lagi kan? Satu-satunya anak Abraham yang bersunat bersama dengan Abraham bapaknya hanyalah Ismail. Yang kedua, ketika Abraham minta seorang anak kepada Eloa Abraham, lalu Eloa Abraham mendengarkan doa daripada Abraham, Tuhan menjawabnya dan memberikan nama kepada anaknya itu dengan sebutan Ismail. Anda tahu artinya Ismail? Anda tahu artinya Ismail? Yisma dan El. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan doa Abraham sehingga dia diberi anak. Maka anaknya dikatakan oleh malaikat, hendaklah engkau menamai anakmu wahai Abraham dengan nama Ismail. Kembali kepada tema, Bung. Kembali kepada tema. Satu-satunya agama yang mendompleng ahli kitab, yang membawa-bawa kitabnya Yahudi di dunia ini hanyalah Kristen. Berarti yang menggenapi menjadi orang neraka menurut Yesus adalah Kristen laknatullah alaih. Itu fakta, itu real. Tidak bang, tidak. Kita Alasannya? abang selalu orang Kristen, iman orang Kristen dengan Paulus ya, Paulus. Selama ini Anda Data, Bung. Paulus. Data, Bung. Siapa orang Parisi? Sabar. Siapa orang Parisi yang mensuplai 13 buku kepada orang Kristen? Siapa? Selain Paulus. Paulus, tetapi Paulus bertobat dan ia ketika ia Saudaraku, jangan tegar tengkuk. Jangan tegar tengkuk. Jangan tegar tengkuk. Seorang rasul palsu tidak mungkin tidak mungkin akan dipercayai orang kalau dia tidak berpura-pura bertobat. Makanya dia disebut serigala nyamar dompet. Bagaimana Paulus bisa menyamar domba kalau dia tidak pura-pura bertobat? Bisa dia nyamar domba? ia bertobat, memang dia orang jahat. Dalam Kisah Para Rasul 9 itu tentang pertobatan Rasul Paulus. Oke, baik. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar domba, maksudnya apakah orang ini masih buas atau dia nyamar-nyamar baik jadi domba? Itu Supaya salah satunya kepada nabimu. Tolong tunjukkan di mana nabiku pernah menyamar sebagai domba Israel. Di mana nabiku pernah mengaku-ngaku murid Yesus. Yang disebut domba itu muridnya dulu ngaku sebagai murid Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengakuinya. Di mana Yesus mengangkat Paulus jadi rasul? Di mana? Yohanes 6:70. 6:70 dari kitab Yohanes, Yesus mengatakan, "Bukankah aku yang memilih engkau yang 12?" Sekarang di mana Yesus dipilih? Memilih Paulus di mana? Paulus itu Yesus memilih sendiri ketika Yesus naik ke surga.
Itu pengakuan Paulus sendiri, Cahayu. Itu klaim sang serigala ketika ingin nyamar domba, dia klaim sendiri. Dia mengklaim bertemu dengan Yesus, padahal Yesus menasihati muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar muridku. Padahal aku tidak pernah menunjuknya dia sebagai murid. Dia akan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bang, lebih dari pedang bermata, seperti pedang bermata dua, ya. Abang Maksud lo? menyampaikan Alkitab kepada kami, tetapi ya balik sendiri menyerang abang. Abang sendiri salah satunya orang Farisi. Saya Ya, orang Farisi. Orang Farisi. Ilmunya dari mana itu saya orang Farisi? Ilmunya dari Salah mana? satu orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Hanya gara-gara saya menghafal ini, Orang hanya gara-gara Indonesia. saya menghafal, saya disebut ahli Taurat. Perilaku Anda seperti orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu sama seperti ahli waris. Untuk Ahli waris menyesatkan itu, banyak Bang, ahli waris itu ada keturunan darah untuk mewarisi harta dari orang tuanya. Ahli kitab ada darah dari Yakub untuk mewarisi kitab. Jangan Tidak error usah. dong. Syukran Jangan sahabat. bilang darah. Bisa. Jangan bilang Bang. Kalau Tetapi berbicara kita- ahli, Bung, itu bicara darah. Ahli lihat dari kitab perilaku berarti keturunan Anda itu- sang pemilik kitab. Dia punya dia punya silsilah. Saya hanya menghafal ini dibilang ahli kitab. Error itu namanya. Itu sakit itu, Bang. Ya, Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Orang Farisi, Paulus. Orang munafik, Paulus orang munafik. Menyeberangi lautan, Paulus menyeberangi lautan. Menjelajahi daratan, Paulus menjelajahi daratan. Mentobatkan orang, Paulus mentobatkan orang. Menjadi pengikutmu, Paulus banyak pengikutnya. Kau jadikan dia orang neraka, pengikutnya orang neraka. Yang dua kali lebih jahat, itulah kalian. Tak ada lagi keraguan. Satu-satunya sekte, dia berubah 180 derajat. karena dia harus nyamar domba, Bapak. Dia penjahat tetapi ketika Harus dia menyamar domba, harus nyamar domba. Dia harus nyamar domba. menyamar domba Waspadalah. Iya, waspadalah. Oke, Injil Matius 7, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tetapi kita di situ ayat 16 berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal. Oke, buahnya apa? Ada 4. Ketika Buahnya ada 4. Paul Buahnya ada 4. Satu Nah, memanggil ketika Yesus Paul- Tuhan. 2 Ketika bernubuat Paul- pakai nama Yesus. 3 mengusir Wah. setan pakai nama Yesus. 4 bermujizat pakai nama Yesus. Ini buahnya di mana? Di Islam atau di Kristen? itu bukan buah, Pak. Woi, baca dalil selanjutnya. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Pada hari terakhir banyak orang manggil aku Tuhan 1, bernubuat pakai nama aku 2, mengusir setan pakai nama aku 3, bermujizat pakai nama aku 4. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Wah, itu bukan seperti abang katakan tadi. Lah mujizat itu dalilnya begini. begitu. Bukan Dalilnya itu begitu. maksudnya. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Mereka memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai Ya, namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen, Abang? Tafsir, Bang. Itu kebodohan abang, salah tafsir. Ya, buah itu bukan buat mujizat, bukan. Tapi buah itu adalah buah pertobatan kita. Iya. Perilaku kita. Dari buahnya. Saudara jangan sombong, jangan tegar tengkuk. Dari buahnya kau bisa mengenal penyesat itu. Ya, Buah roh. bukan buah. Memang abang paling bodoh, tidak level. Biasa orang bodoh itu banyak berbicara untuk menutupi kebodohannya. Ya, Tolong tunjukkan di data itu kalau gitu, buah dari pengajar palsu ini itu apa aja, Bang? Coba dibaca dalilnya. itu buah-buah pertobatan. Oh, jadi buah palsu itu, jadi nabi palsu itu, jadi Itulah kamu akan mengenal.
Ah. Buah-buah roh itu yang kamu akan mengenal apakah betul atau tidak. Apa Jadi saja? kalau dia- Dari dia berbuat buahnya. mujizat. Dari buahnya Yesus. kau mengenal dia, Bang. Dari buahnya Iya. kau bisa mengenal. Dari buah. Maksudnya dari buah. Maksudnya dari pengikut diri agamanya. Bahwa itulah sesat. Ciri-ciri daripada penyesat nabi palsu itu, penyesat itu, sabar dulu. Bodoh. Ciri-cirinya memanggil aku Tuhan. Bodoh Bernubuat kau. pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku. Cuma Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah penyesat ini, nabi palsu ini. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sekarang simpel, siapa yang bermujizat mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Apakah kami Muslim atau kalian Kristen? Hanya kejujuran yang bisa menjawab itu, abangku. Iya betul memang. Tapi kan buah-buahnya itu nampak di Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, Bang. Mengusir setan. Bermujizat. Hah? Apakah akan diusir Yesus atau tidak? Diusir, Bang. Diusir. Diusir oleh Yesus. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tapi dia berasal dari Paulus, akan diusir dari Yesus. Itu fakta, saudara. Jangan sombong. Saya Muslim, tapi saya kaji ini dengan akal sehat, dengan hati. Anda hanya modal doktrin, dogma. Hanya karena terlanjur Anda Kristen dari lahir, dan karena terdidik menyanyi lagu rohani di gereja. Bukan karena ilmu. Beda dengan abangmu ini. Saya siang malam mengkaji ini dengan akal, bukan dengan kebencian. Saya pakai akal budi, Bang. Sesuai dengan perintah Yesus. Harus pakai akal budi. Gitu. Kalau cuma ngotot aja pantat ayam juga bisa. Oke. Silakan. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ya, akui aja bahwa Bang Suma lebih paham Bible dari kalian. Akui aja. Gak usah sombong. Kalian cuman kaget aja kan. Loh, kok ada bisa orang Muslim bisa lebih paham ya? Lebih terdata. Memahami Bible itu lebih konkret lagi daripada pendeta dan pastor di gereja. Kok bisa? Ya iya, karena kami belajar. Kami ada ilham. Kami ada Roh Kudus. Ada pembimbing untuk melakukan itu dan mengajarkan itu. Tinggal Anda pakai akal. Masuk akal enggak atau masuk angin? Gitu, saudara. Jangan sombong. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Katolik, Protestan, abang. Saya Muslim Bang. Maaf Bang, saya turun. Oke. Terima kasih, salam kenal. Iya Bang. Saling mendoakan kebaikan. Ya, silakan saudara. Semangat malam. Orang Muslim, Bang. Salah. Oke. Makasih abangku, sehat-sehat semuanya. Ayo semangat typingnya teman-teman, semangat posting ulang, tap layar, love orange-nya juga, love orange-nya juga, silakan. Otennya silakan naik. Bang, agama kami Hehuang, Bang. Apa itu? Ya itulah Hehuang namanya. Agama apa? Tuhannya siapa? Nah, ya Tuhannya Allah lah. Kok bisa ya? Nah, tolong dijelaskan, Bang. Saya nggak ngerti Tuhan Anda, agama Anda nggak ngerti saya, Bang. Saudara Veronica, Punya Tuhan kok nggak pakai baju. halo saudara Dolar, semangat malam. Malam abang. Halo.
silakan dibawa kalau mau nyimak. Dibawa aja duduk yang rapi ya, jangan sampai injak kaki yang lain. Semangat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga Abang. Silakan buka kamera kita diskusi. Ya, saya Islam Bang, Islam dari Aceh Bang. Salam kenal. Alhamdulillah. Bang. Salam kenal juga Bang. Ya, salam kenal dari Aceh Bang. Turun ya Bang. Siap. Oke, hati-hati di jalan. Semangat pagi teman-teman sekalian. Silakan buka kamera kalau Kristen, kalau Islam silakan ambil tempat di bawah, duduk bersantai sambil isap-isap rokok kalau merokok, isap jari kalau tidak merokok. Halo, semangat malam semua. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Yang Kristen di sini yang mana? Itu Bang adalah Islam Bang. Iya, alhamdulillah. Yang Kristen yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen yang mana? Oh, siap. Iya Bang, iya Bang. Semangat terus. Semangat. Jangan mundur. Tidak akan mundur. Iya Bang, ku tidak kenal kata mundur Bang, tetap di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman non muslim ajukan permintaan, teman muslim siaga saja di bawah. Kita tunggu teman-teman kita yang Oke, thank you. Ada non muslim? Waalaikumsalam. Ada non muslim di sini yang di atas. Halo Abang. Ada, saya Islam. Iya, yang Islam kita lanjut diskusi atau kita cari Kristen Abang? Halo, ada non muslim? Ada non muslim di atas? Muslim. Iya. Silakan Bang. Ada mau mewakili Kristen kah atau apa gimana? Teman-teman muslimku yang ganteng-ganteng, yang baik hati, murah senyum, banyak pinjol, mohon untuk antri aja di bawah, duduk yang cantik, biarkan non muslim naik. Kan kita mau diskusi ya kan ya. Barakallahu fiik sahabat Kikocat. Kan kita mau diskusi dengan Oten kan ya, benar nggak? Iya dong. Jadi duduk aja di bawah. Yang bisnis silakan pegang kalkulator. Ya. Yang guru pegang pulpen. Sambil nyimak kita. Silakan. Non muslim aja yang naik. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma mau bilang aja Bang, pasien berikutnya. Pasien berikutnya itu dulu Terima itu. kasih, Bang. Iya, itu dulu waktu pertama kita masuk di TikTok itu Bang Suma tuh yang punya. Tapi sudah dilanjutkan dari teman-teman kita apologet lain, alhamdulillah. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Sariawan ya Bang? Bibir pecah-pecah? Ada cerita loh itu. Dibilang, Abang kenapa bibir pecah-pecah ya? Enggak. Lalu apa? Enggak apa-apa. Halo. Iya, halo juga. Iya Bang. Ada Kristen di atas. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam mantap. Iya, makasih. Iya, Bang. Kesini ini. Jangan. Kasihan yang serius mau nonton lintas antar agama dengan saudara-saudara naik, mereka jadi pindah cari di koma lain. Gitu. Artinya Anda membuat orang-orang terhalangi untuk mendapatkan
edukasi lintas agama. Apa enggak merasa berdosa itu? Kalau gara-gara kita orang tidak jadi mendengarkan diskusi, hanya gara-gara lo diaceng, erok di kana. Halo Bang Suma. Halo juga bosku. Bang Suma. Ya. Oh, izin ya Bang Suma, saya Muslim, tapi tolong kondisikan agama kita ini banyak yang keluar, banyak yang tertipu ini. Iya, iya. Makasih ya, itu aja Bang Suma. Oke bosku. Nih, aku jadi naik. Bang, izin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti Iya. yang saya naikkan, kalau dia Islam saya akan langsung blokir. Maaf ya, saya langsung blokir. Wes, Ya, mantap. kita moderator di bawah sini, kadang jaringan nurunkan naikkan, ujungnya Assalamualaikum Bang Zuma, saya Islam. Aduh Bang Zuma, salam ya. Nggak usah terlalu banyak lebay juga lah. Ya, kita mau diskusi di sini. Kita di sini mau menaikkan, memilah-milah mana yang Kristen naik. Giliran Islam yang naik, Bang Zuma, ini Bang Zuma, ini Bang Zuma. Nanti aja lah sesi kayak gitu. Tolonglah saudara-saudaraku. Oke ya, di sini mau diskusi Makasih, dulu. Dinda. Maaf ya, izin Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jadi penghalang memang, menghalangi teman-teman kita yang mau diskusi gitu. Banyak teman kita non muslim juga yang ngantri, tapi oleh karena nama-nama saudara juga ikut tersusun di situ, jadi kita agak-agak sulit untuk memilah. Gimana kau? Gimana nih? Gimana kau nih? Udah gimana kau? Halo, semangat malam. Semangat. Halo, semangat. Tengoklah kan ya, begitulah perasaan teman-teman kita di bawah ketika yang muslim naik. Kayak gitu gayanya. Yang muslim juga pasti agak kesal melihatnya kan gitu. Halo saudara Juan, jumpa lagi kita. Buka kameranya bang. Silakan. Tadi sudah. Anda sudah kena impus. Mau naik lagi? Udah. Ulang lagi berarti. Kamu dari tadi putar-putar cari orang tidak dapat toh. Ada sih bang. Cuman karena dia berebutan dengan umat Islam juga mau naik. Ya jadi gimana? Bilang yang umat Islam itu memberikan kesempatan juga karena ini mereka kayak apa? Bukannya mau bilang apa tapi macam mengganggu apa? Iya udah wes. Oke, mau curhat apa lagi? Tadi kan udah keok tadi. Tidak keok. Itu kan tadi abang kan sudah gini ke saya tuh. Kan? Iya, maksudnya udah selesai. Ini kan tandanya apa nih? Menyerah? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Apalagi kan udah aku jelaskan tadi dan Anda tidak bisa. Anda bingung mau melangkah kemana lagi kan? Tidak bisa lagi kan? Bukan bingung mau melangkah. Tapi Anda yang sendiri sudah bikin tangan begini ya. Saya pikir berarti Anda menyerah. Bukan. Maksudnya itu dihentikan karena Anda sudah keok tadinya kan gitu, Bang. Apalagi? Nggak ada kan narasi kan 2 kali lebih jahat. Ada yang orang Kristen. 2 kali lebih jahat. Orang jahat dong. Jahat dong. Masa orang yang keluar dari kubur dibilang Tuhannya Yahudi. Anda memaksakan sembahan kalian itu menjadi sembahannya agama lain kan aneh. Apa yang keluar dari kubur? Siapa yang mengatakan? Iblis apa siapa? Orang hidup. Yang mana tuh? Abang turun aja bang kalau tidak mampu menjawab bang. Anda mengatakan yang keluar dari dalam kubur itu orang Yahudi. Itu siapa yang mengatakan itu? Siapa yang bilang? Yesus yang mengatakan kok bahwa keluar dari kubur. Data mana yang Yesus mengatakan? Iya, datanya mana? Coba Anda buka saya lihat. Anda bilang saya lihat.
Mana ada Yesus Matius bilang kata dia keluar dari kubur? Matius 12 38 sampai 40 itu. Anda baca, kita mengklarifikasi, Anda punya ayat itu. Cepat. Di situ Yesus mengatakan bahwa Apa? anak manusia Baca yang jujur ya, jangan baca ini ayat ya. anak manusia itu keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda yang diberikan kepada orang jahat. Nah, agama mana? Sabar dulu. Agama mana yang menjadikan simbol keluar dari kubur hari kebangkitan hari ketiga itu sebagai simbol agama? Kan cuman Kristen, Bang. Berarti Kristen ini adalah orang jahat. Jangan kamu mengintervensi langsung orangnya langsung begitu, tidak boleh. Yesus mengatakan itu bukan aku. Iya, sabar. Cak Ayu. Sabar. Saya mau mengklarifikasi kau bahasa ini. Kadang-kadang kau parlente putar balik ini. Sabar. Kau bisa buka baru. Tidak ada ya. Gak lama kupukul juga tutup panci abang ini. Silakan Cak Ayu, kelamaan. Sabar. Ini kau lihat saya punya ini. Sabar. Saya tantang kau punya ayat tadi itu, saya tantang kau. Sahabat Sisi, barakallah. Ida Parisa, teman-teman yang hadir di sini, masya Allah. Love orange-nya, absen-absennya dong. Biar semakin banyak yang nyimak. Kau bilang sudah. Itu ayat mana yang tadi kau bilang itu, sebutkan. Matius 12 nomor 38 sampai 40 Cak Ayu. Aku kan kacamata baca, ada aja. Kacamata renang. Bukan kacamata renang, kacamata baca. Kau di takaruan saya cuma. Udah siap dibaptis kan? Saya lihat kacamata. Sabar dulu, saya lihat kacamata dulu supaya saya mau tantang kau ayat yang kau tipu-tipu ini. Firman tidak bilang begitu, kau tambah-tambah kali. Love orange-nya teman-teman, Firman tidak bilang begitu, absen. Kalimat. Sabar sebentar, saya ambil kacamata itu ini, ada yang saranin pakai kacamata las katanya. Itu. Pakai juga kacamata las juga nya dipakai. Dia kau bilang Matius berapa tadi? Matius 12 nomor 38 sampai 40 Cak Ayu. Sabar. Matius 12. Kita baca ayat ini ya. Matius 12 ayat berapa? Cuma bilang. 37 sampai 38 sampai 40. 37 38. Sabar. 38 mulai dari 38 sampai 40. 37 ke 38 ini yang mana yang benar? 38 Cak Ayu, macam orang haid agak sensitif. Aku baca ya. Coba kamu baca dulu. Kamu baca baru sama Situ yang baca. Kamu baca udah sama ada di depannya. Kamu baca sudah ada. Sudah ada di depannya, masih suruh orang kurang kerjaan. Baca. Kau dengar saya baca ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia, ini menurut apa nih? Udah pakai kacamata masih begitu. Ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi
Nabi Yunus, bukan Yesus ya. Yang kau sembarang. Sudah itu. Nah, lalu kamu mau menguraikan ayat ini seperti apa yang tadi kamu mau bilang sama dengar. Kalau kau bilang kata kau itu orang pintar, kau itu orang tahu Kan firman, dibilang kau itu sampai tahu. 40. Nah, sabar. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut, seperti Yunus tinggal di dalam ikan perut. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe dan bangkit bersama angkatan ini dan mengakunya juga. Lalu kau mau coba ayat dari yang 38 sampai 40 itu menurut pemikiran kamu. Apa yang kamu bisa uraikan tentang ayat ini? Saya tantang kau. Orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi datang kepada Yesus. Guru! Pelang saja, jangan kau kuat terlalu. Pelang saja, jangan kau kepanasan. Pelang saja. Guru, kami menuntut setanda. Berikanlah tanda kepada kami. Lalu Yesus berkata, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Untuk siapa? Untuk siapa? Jawab. Untuk siapa? Aku bilang jawab. Jawab. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam lalu bangkit, itu tanda untuk siapa? Jawab. Jawab, jangan nggak pakai suara, jangan pakai suara bahasa isyarat, pakai suara keluar, suara keluar. Suaranya keluar, jangan pakai bahasa isyarat. Aku pengen dengar suaranya. Jangan pakai bahasa tubuh, bahasa suara keluar suara. Jangan sembunyi pura-pura, nggak boleh gitu dong. Yang jujur dong. Jangan pura-pura. Saya tanya, menurut Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia minta tanda. Apa tanda yang diberi kepada mereka? Yang kalian peringati selalu kebangkitan Yesus Kristus. Siapa yang memperingati kebangkitan Kristus? Siapa? Angkatan jahat. Apa nama agamanya? Apa nama agamanya? Apa nama agamanya? Kristen. Kenapa kamu bicara dalam hati? Jangan berfirman dalam hati. Keluarkan suara di sini, nggak kedengaran. Keluarkan suaranya. Siapa yang memperingati kebangkitan Kristus? Siapa yang memperingati kebangkitan anak manusia? Siapa? Kau ini baru tahu kalau kamu ini kata bilang kamu orang pintar, padahal baca firman tidak tahu isi firman, pengertiannya firman seperti apa. Kau bodoh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dengar gantian. Kamu dengar. Gantian. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda kepada angkatan jahat selain 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Dengar saya jelaskan. Pertanyaan saya. Siapakah yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga? Angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Orang ini memang paling buta huruf. Kau dengar saya jelaskan, kau mengerti. Baik, Cak Ayu. Dengar saya jelaskan, kau mengerti. Iya, Cak Ayu, silakan. Kau jelaskan barang yang bikin orang jadi bodoh. Firman bicara lain, kau bicara lain. Silakan.
Silakan tante. Kenapa kau tutup mulutmu lagi? Gemar kali kau tutup mulut. Buka mulutmu itu, buka mulutmu. Kau mau menjelaskan tapi kau tutup mulutmu. Buka mulut, buka mulut. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku pengen dengar apa penjelasanmu. Nah, silakan Anda jelaskan. Apa maksud daripada angkatan jahat minta tanda dan diberikan tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi? Siapa yang angkatan anak ini orang mau jelaskan dipotong lagi. Nggak lama, Kamu dengar saya jelaskan. nggak lama saya cabut giginya nanti orang ini. Aku juga baru mau dengar. Silakan. Cepat kau jelaskan. Kau jelaskan, silakan. Kau dengar saya jelaskan. Kau dengar. Tujuan daripada Yesus telah mengatakan kepada angkatan-angkatan ini, karena angkatan-angkatan ini adalah angkatan-angkatan bodoh, tidak tahu mengerti tentang perumpamaan Yesus ini. Kau dengar saya jelaskan. Anak ini. Kan udah aku bilang, angkatan goblok ini minta tanda dan tidak akan diberikan sebuah tanda kepada angkatan goblok selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Bangkit dari kubur itu tanda yang diberikan untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Juma, kau bisa dengar saya bicara ke tidak? Saya mau jelaskan, kau potong-potong untuk apa? Dengar dulu. Saya bangkit mau jelaskan, tapi kau potong-potong. Sebelum Anda jelaskan, bangkit dari kubur Di sana sini di desa. Astagfirullah, nggak boleh terlalu jujur Bang Suma, nggak boleh. Jangan terlalu jujur Bang Suma, jangan. Istighfar. Jangan terlalu jujur Bang Suma. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberi tanda kepada angkatan jahat. No, saya tidak beriman. Saya tidak beriman kepada anak manusia keluar dari kubur, Abang. Seperti kau. Siapa yang memperingati kebangkitan ketiga? Siapa yang memperingati? Seperti kau. Siapa yang memperingati? Siapa yang memperingati kebangkitan hari ketiga? Siapa, Bang? Saya. Bukannya Abang. Yang kebangkitan Yesus dulu peringati. Bukannya itu tanda untuk jahat dengan yang menjadi pengikut Farisi yang 2 kali lebih jahat. Begitu sudah. Murid-murid Yesus, orang Yahudi, tidak menerima tanda angkatan jahat. Ketika mereka melihat ada yang bangkit dari kubur,
mereka mengiranya hantu. Angkatan jahat mengiranya Tuhan. Itulah kenapa disebut 2 kali lebih jahat. Murid-murid Markus 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu ungkatan benar. Orang mati kok bangkit? Ya hantulah. Tapi orang jahat bangkit dari kubur dikiranya Tuhan. Itulah bukti kalian adalah angkatan jahat. Begitu Samuding. Kok naik lagi? Kok nggak ada malu rupanya ya? Sabar ya saudara Juan, duduk dulu, atur napas dulu, minum tuak dulu 1 cergen, habis itu saya naikkan lagi. Duduk aja situ. Kamu baca Bible. Setelah itu saya naikkan lagi nanti. Ya, saudara Juan bin Sangkala. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma, salam muslim Bang Juma. Oh, siap. Ada yang ingin disampaikan abang? Oh, iya. Oh, sorry. Semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Iya, Sada Ketua. Juma, sampai kapan kau nggak bertobat kau Bang Juma? Bawa aku bertobat Bang. Kayak mana caranya bertobat? Kau sesatkan umat Islam Juma. Aku sesatkan umat Islam? Iyalah, kau sesatkan umat Islam. Kenapa bisa Bang? Dengan ajaranmu itu. Ajaranku yang mana? Juma, bertobatlah kau Juma. Ya, kalau saya bertobat saya mau kemana? Jadi Kristen yang makhluk kuburan gitu maksudnya. Jadi akui Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Tobat. Nenekmu, matamu. Bertobat kau. Siapa yang mengajarkan begitu? Jangan kau sesatkan Muslim di Indonesia ini. Siapa yang mengajarkan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Juma. Siapa yang nggak tahu kau, Juma? Siapa yang mengajarkan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Astagfirullah. Dasar pengikut Paulus bangke. Malu kau Juma. Malu. Siapa yang mengajarkan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Menyesatkan Muslim Indonesia kau Juma. Ya Allah ya Karim. Jadi harusnya kau bilang ya Allah ya Kristus. Memang kau menyesatkan Muslim kau di Indonesia ini. Jadi harusnya gimana umat Muslim itu? Tobat kau, tobat. Dengan cara apa bertobat? Tobat kau. Dengan cara apa? Tuhan. Nenekmu kiper. Siapa yang harus mengajarkan untuk mengakui Yesus Tuhan? Coba. Siapa? Bang Juma. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Masih ada kesempatan Bang Juma. Tobat kau. Kok nggak bisa jawab, Bung? Kau cuma tobat. Saya tanya. Saya boleh bertobat sesuai dengan harapanmu, sesuai dengan mimpimu. Tapi ajarkan saya, siapa yang suruh saya menerima Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Tahu nggak kau Dajjal kayak mana Dajjal? Udahlah. Kalau nggak bisa diskusi, Nggak sanggup kan? Dibawa. Dajjal itu Kristus yang kau sembah. Itu Dajjal yang keluar dari kubur itu. Itu Al-Masih, itu Kristus. Dajjal itu Kristus itu Al-Masih. Mesias itu Dajjal. Yang keluar dari kubur itu kan Mesias toh, Kristus toh. Ya itulah, blow on. Mulut gigi kok selebar pagar kantor gubernuran. Sok paten pula tuh. Halo Bang. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan? Muslim gua. Halo. Blokir moderator, blokir dia moderator.
Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Oh, dia lagi ribut masalah pinjol. Semangat malam. Semangat pagi. Halo teman, semangat pagi. Semangat pagi. Halo. Halo. Hey! Gak ada otak. Saudara Juan dibawa ya. Nanti kalau saya mau hiburan baru naik lagi ya. Ya bos, dibawa aja dulu. Ya bang, jangan diturunin bang. Mau nanya seputaran agama bang. Bang, assalamualaikum bang. Bisa dengar? Iya, gimana? Gini bang, saya punya pertanyaan. Sebenarnya saya Muslim bang, tapi saya punya pertanyaan. Saya punya punya pertanyaan yang mengenai seputaran yang abang bahas nih, bang. Itu Malam bang. Halo, iya silakan. Bang Juma. Blokir. Ya, silakan abang. Dari Kristen? Iya bang. Oke, boleh buka kamera bung. Silakan. Gak bisa buka kamera ya, pengikutnya belum cukup ya. Iya bang. Iya. Aku mau bilang Halo saudara Kayat dari Kristen Katolik. Halo bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juri. Selamat malam. Iya. Waktu Bandung Barat. Iya bang. Semangat malam. Saudara Muslim, dimohon dengan hormat untuk bersabar dulu dibawa. Ya kawan ya. Semangat malam. Mau nanya bang. Halo. Ya, agama dari mana bang? Bang, cuman mau nanya. Agamanya dari mana? Kristen? Muslim bang. Oh, iya. Iya. Paulus uji. Paulus. Halo. Halo. Halo saudara Daniham. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Kita Muslim. Halo, malam bang. Malam juga bung. Sehat selalu untuk Bang Juma ya. Siap, makasih. Aku mau nanya dikit nih bang. Ya. Buka kamera bung kalau mau nanya. Halo saudara Kesper. Semangat malam. Apakah dia setia? Juannya kok pergi? Udah dibilang jangan kemana-mana mas. Pada saat butuh hiburan, Anda dinaikkan lagi.
Gitu loh maksudnya. Nah, gitu dong. Halo. Bang Juma mantap, mantap. Mantap. Mandi tak pernah. Malam Bang Juma, gimana? Tadi. Ketemu lagi. Iya, ketemu tadi saya penasaran bahwa ada yang tadi mengatakan di Anda bahwa bertobatlah Bang Juma kau itu, bertobatlah kau. Itu maksudnya apa? Saya disuruh mengaku Yesus sebagai Tuhan. Emang saya gila apa? Dia tidak. Saya masih waras. Bagaimana mungkin saya mau mengakui ajaran orang Farisi? Nggak mungkin dong. Kan orang Farisi pengikutnya 2 kali lebih jahat menjadi orang neraka. Masa saya mau ikut-ikutan? Sorry. Ayat mana yang Apa? ayat mana yang bilang